Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak As'ad STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi profesi kependidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu pertama mengenai pengertian profesi guru, yang kedua hak dan kewajiban guru, yang ketiga kompetensi guru, dan yang keempat pilar pembelajaran. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu membahas tentang pengertian profesi guru. Istilah profesi mungkin sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang masyarakat di lapangan sering menyebut pekerjaan sebagai profesi. Ada banyak pengertian dari kata profesi, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun profesi itu merupakan sebuah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Jadi pengertian dari profesi guru adalah sosok pendidik yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu hak dan kewajiban guru. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Bab 4 bagian kedua pasal 20 tentang guru, diuraikan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama, etika. Dan yang terakhir adalah memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa guru memiliki 5 kewajiban. Dari 5 kewajiban itu, guru mempunyai tugas pokok atau utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Setelah guru menjalankan kewajibannya, guru juga mendapatkan hak atas profesi guru. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Hak guru profesional yang keenam adalah memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Hak yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Hak guru yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan
dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang ke-10, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Dan yang terakhir adalah memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Cukup seimbang memang jika dilihat perbandingan antara hak dan kewajiban profesi guru. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini yang membuat guru mampu bekerja secara optimal dan menerima timbal balik yang pantas serta melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik guru. Tidak ada guru yang lebih banyak hak daripada kewajibannya, dan begitu pula sebaliknya, lebih banyak kewajiban daripada hak yang diterima. Meskipun demikian, memang masih banyak saja hal ini terjadi, terutama di daerah yang jauh dari kota. Selain sarana dan prasarana yang masih kurang, kesejahteraan kehidupan guru yang bisa dicapai dari penerimaan hak belum mampu dinikmati seluruh guru. Ya, memang pemerataan pendidikan di Indonesia masih belum dapat dicapai, sebuah tugas bagi seluruh masyarakat Indonesia agar hal ini dapat diwujudkan dengan cita-cita bangsa dapat digapai melalui pendidikan yang baik. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu 4 kompetensi guru. Kompetensi yang pertama yang akan kita bahas adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini terdiri dari 10 kompetensi inti. Masing-masing kompetensi inti diturunkan kembali menjadi beberapa kompetensi yang lebih teknis, kecuali kompetensi inti nomor 5. Kompetensi ini sudah teknis sehingga tidak diuraikan kembali. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Dan yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Kesembilan, memanfaatkan hasil penelitian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Lanjut ke kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi kepribadian. Menurut Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Bahwa kompetensi kepribadian adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berupa kesatuan atau susunan antara aspek mental seperti pikiran, perasaan, dengan aspek-aspek perilaku yang merupakan perbuatan nyata yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara fungsional dalam individu sehingga bertingkah laku secara tetap dan khas. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru yang pertama adalah bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, bertanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Selain kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian, guru juga harus memiliki kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru yaitu yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat
bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dan yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Dan yang terakhir ada kompetensi profesional. Dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, kompetensi profesional merupakan kompetensi yang dianggap paling sulit. Hal ini dikarenakan pada kompetensi ini guru diharapkan menguasai konsep-konsep bidang studi. Kompetensi profesional guru ada beberapa. Yang pertama yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Itulah 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir hari ini adalah pilar pembelajaran. Pilar pembelajaran yang pertama adalah learning to know, yang berarti belajar untuk mengetahui, belajar untuk mencari tahu. Pilar ini berisi tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan, yakni untuk dapat mengetahui dan kemudian memahami objek-objek real maupun ide-ide abstrak yang ada di sekitar mereka. Pilar yang kedua adalah learning to do, yang berarti belajar untuk melakukan sesuatu. Artinya seseorang belajar untuk dapat menggunakan pengetahuan tersebut secara praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun secara umum pengertian belajar ini berkaitan dengan tujuan di sekolah kejuruan, di mana mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan di dunia kerja, kita perlu melihatnya dengan sudut pandang yang lebih luas. Pada dasarnya pendidikan berperan besar dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai sektor, termasuk perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, pilar yang ketiga adalah learning to be, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai belajar untuk menjadi. Kata menjadi yang seolah-olah menggantung di akhir kalimat ini mengacu pada hakikat pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini, learning to be berarti bagaimana melalui pendidikan seseorang dapat belajar untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, unik sesuai ciri khasnya masing-masing, dan menyadari secara utuh bahwa ia dapat mengembangkan seluruh kemampuannya dengan bertolak dari akal dan budi yang dibekali oleh Sang Pencipta. Dan yang terakhir adalah learning to live together. Pilar keempat ini berarti belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Dalam kaitannya dengan kecakapan abad ke-21, belajar satu ini berkaitan dengan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain sehingga seseorang dapat mencapai target pribadi maupun target bersama kelompok yang sifatnya universal bagi kesejahteraan umat manusia. Kita ketahui bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia akan banyak konflik yang disebabkan pergesekan kepribadian individu dan kepentingan yang ingin dicapai. Oleh karenanya, belajar untuk hidup bersama ini penting sehingga setiap individu dapat saling menghargai perbedaan. Sekian materi yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.